Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Alexander Evan. Hari ini saya akan menceritakan gimana caranya supaya kita bisa memilih asuransi yang tepat dan sesuai kebutuhan kita. Kalau teman-teman pertama kali menonton video ini, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Kalau teman-teman ngerasa video ini bermanfaat buat orang lain, silakan di-share ke orang yang membutuhkan. Di kondisi hari ini kita tentu melihat asuransi sebagai kebutuhan utama kita karena banyaknya sakit COVID di tengah-tengah kita, di sekeliling kita, sehingga itu membuat kita menjadi lebih aware dengan asuransi. Nah, tentunya teman-teman kita mesti memilih asuransi yang tepat, yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita salah pilih, jangan sampai kita malah salah beli, teman-teman. Nah, saya ada 5 hal yang mungkin menjadi acuan buat teman-teman ketika kita memilih asuransi. Yang pertama, teman-teman, kita harus memilih asuransi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi, sesuaikan dengan kebutuhan proteksinya. Jadi, ada asuransi sakit kritis, ada asuransi jiwa, ada asuransi kesehatan, ada asuransi kecelakaan. Teman-teman harus memilih sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya contoh kita tidak ingin terkena resiko dalam sakit COVID, tentunya teman-teman bukan membeli sakit kritis, tapi teman-teman harus membeli asuransi kesehatan. Asuransi yang punya kartu dan dia bisa cover isolasi mandiri atau cover rawat inap di rumah sakit. Jadi jangan sampai salah beli. Atau teman-teman mungkin malah belinya asuransi kecelakaan. Nah, itu juga lebih salah lagi. Jadi kita mesti benar-benar membeli sesuai dengan apa yang kita mau dan kita bisa diskusikan dengan agen-agen yang kita kenal, saran-saran mereka kita bisa dengarkan. Karena kalau misalnya contoh kita salah membeli, waktu kita sakit, kita malah nggak bisa pakai. Nah, yang kedua teman-teman bisa mulai belajar membandingkan produk asuransi A dan produk asuransi B. Supaya kita bisa melihat benefitnya masing-masing, mana yang lebih baik. Tentunya semua perusahaan asuransi itu sudah menciptakan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Tapi pasti beda-beda teman-teman. Nah, makanya saya sarankan teman-teman, lebih baik teman-teman mulai belajar, mulai melihat kelemahannya apa, kekurangannya apa yang kita perlu lihat, apa yang kita perlu pelajari. Jangan sampai teman-teman cuma membeli karena nggak enak sama agennya, atau mungkin teman-teman membeli karena nggak tahu yang lain gitu. Jadi teman-teman coba minimal ada 2 perusahaan asuransi yang teman-teman bandingkan. Jadi teman-teman bisa compare yang A dan yang B, mana yang lebih baik. Tentunya dua-duanya baik, tapi kita lihat sesuai dengan kebutuhan kita. Dan satu lagi teman-teman, ketika kita lihat perusahaan asuransi ini, tentunya ketika kita tambah rider itu tambah lebih mahal lagi preminya. Nah, kita lihat apakah rider yang kita beli sudah cukup atau kebanyakan atau kurang teman-teman. Nah, rider itu ada rider kesehatan, sakit kritis, kecelakaan. Tentunya kalau kita tambah makin banyak rider itu makin mahal preminya. Asuransi utamanya itu adalah asuransi jiwa, ridernya itu adalah tambahan. Jadi kayak kritis, kecelakaan, kesehatan itu rider tuh, atau pembebasan premi itu rider. Jadi kalau misalnya kita tambahin makin banyak rider, itu makin mahal. Nah, itu juga kita pertimbangkan, karena itu nanti menyangkut dari sisi premi yang ditawarkan nanti jadi semakin mahal. Nah, masuk yang ketiga teman-teman, karena tadi saya sudah bahas tentang rider, jadi kita lihat apakah preminya sesuai dengan kemampuan kita atau tidak. Jangan sampai teman-teman membeli dengan premi yang mahal, kita paksakan dengan premi yang mahal, tapi kemampuan kita nggak sampai segitu. Nanti malah jadi lapse, teman-teman. Lebih baik teman-teman punya payung kecil dibanding tidak punya kemampuan beli payung yang besar. Nah, saya sering ketemu anak-anak muda karena gengsi. Jadi gengsi itu sekarang udah gengsi kartu asuransi, teman-teman. Karena gengsi dia pengen punya black card, tapi dia memaksakan membeli premi asuransi yang sangat mahal, tapi kapasitas dia belum sampai kepada kemampuan dia membeli asuransi yang premi mahal. So, teman-teman, jangan sampai kita membeli premi asuransi yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita, termasuk dalam sisi biayanya. Nah, yang keempat, teman-teman, pastikan produk asuransi yang kalian beli itu sudah berlisensi OJK. Jadi sudah terdaftar di dalam OJK. Jangan sampai kita beli asuransi bodong, atau kita beli perusahaan asuransi yang menawarkan hal yang terlalu tinggi, tapi mereka nggak punya license yang jelas gitu. Jadi ini juga penting buat kita, karena banyak banget nasabah-nasabah yang tertipu dengan asuransi, karena mereka melihat ketika mereka sudah license OJK. Tentunya di video sebelumnya juga saya sudah jelaskan tentang RBC, teman-teman, risk based capital. Tentunya RBC itu juga adalah suatu fondasi dasar dalam perusahaan asuransi supaya dia bisa dinilai apakah dia cukup sehat atau tidak. Nah, jadi teman-teman benar-benar pelajari apakah perusahaan asuransinya sudah memiliki keuangan finansial yang cukup baik atau tidak. Nah, yang kelima teman-teman, yang terakhir adalah pastikan teman-teman melihat cara klaim perusahaan asuransi ini. Apakah perusahaan asuransi yang teman-teman ambil, yang teman-teman beli, sudah menawarkan kartu cashless atau belum? Nah, tentunya dengan
dengan fasilitas kartu cashless ini memudahkan kita ketika kita masuk asuransi, kita tidak perlu mengeluarkan biaya, hanya cukup membawa kartu saja. Nah, ini penting banget buat kita perhatikan sama-sama, karena kalau kita tidak punya fasilitas cashless, nah kalau kita nggak ada biaya buat bayar biaya rumah sakit karena mesti reimburse, itu jadi masalah baru teman-teman. So, pastikan kartu cashless itu juga sudah ada dalam fasilitas asuransi kalian. Oke teman-teman, lewat 5 cara ini kita bisa melihat beberapa hal dalam yang saya jelaskan tadi, supaya kita bisa memilih asuransi yang tepat yang sesuai dengan kebutuhan kita. Thank you teman-teman, God bless you.